Kylian Mbappe catatkan kuadrik lengkap di timnas Prancis. Prancis menghadapi Kazakhstan pada laga ke-7 grup D kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada laga di Parc des Princes, Les Bleus menang dengan skor telak 8-0. Gol-gol Prancis pada laga melawan Kazakhstan diciptakan oleh Kylian Mbappe yang berhasil mencetak 4 gol, Karim Benzema 2 gol, Adrien Rabiot dan juga Antoine Griezmann dari titik penalti. Opta mencatat Mbappe sebagai pemain pertama yang mencetakkan 4 gol atau lebih untuk timnas Prancis sejak Jules Fontaine melakukannya pada Juni 1958. Kala itu Fontaine mencetakkan 4 gol ke gawang Jerman Barat pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1958. Performa apik Kylian Mbappe dan kesuksesan mengalahkan Kazakhstan dengan skor 8-0 ini berbuah manis untuk timnas Prancis, sebab mereka kini sudah dipastikan akan bermain pada putaran final Piala Dunia 2022. Belgia segel 1 tiket ke putaran final Piala Dunia. Belgia tetap perkasa melawan Estonia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun sejumlah pemainnya tak dapat bermain akibat cedera, Belgia tetap keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-1. Christian Benteke yang mendapatkan kesempatan tampil sebagai ujung tombak serangan Belgia membayar lunas kepercayaan dari pelatih Roberto Martinez. Penyerang milik Crystal Palace tersebut berhasil mencetakkan 1 gol pada laga ini. Kemenangan ini memastikan Belgia menjadi juara grup E dengan koleksi 19 poin dan memastikan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia di Qatar. Sedangkan bagi Estonia, hasil ini membuat mereka tertahan di peringkat keempat dengan raihan 4 poin. Jorginho gagal eksekusi 3 penalti secara beruntun di timnas Italia. Italia berjumpa Swiss pada laga babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada duel yang berlangsung di Stadion Olimpico tersebut, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1. Swiss diketahui unggul terlebih dahulu di menit ke-11, lalu Giovanni Di Lorenzo membalas pada menit ke-36. Italia sebenarnya mendapatkan penalti di menit ke-90, tetapi sayangnya Jorginho gagal mencetakkan gol kala itu. Jorginho mengambil penalti dengan cara yang berbeda. Tidak ada teknik meloncat dan eksekusi penalti yang dingin khas dari Jorginho. Dia malah menendang bola dengan keras dan melambung di atas gawang milik Swiss. Dikutip dari Football Italia, kegagalan ini membuat Jorginho merasa hancur. Begitu wasit meniup peluit panjang, Jorginho tambah sangat kecewa dan tertekan dengan momen yang terjadi. Jorginho merasa hancur setelah eksekusi penaltinya gagal berbuah gol. Dan Jorginho kini gagal mencetakkan gol dari titik putih selama 3 kali beruntun bersama Gli Azzurri. Manchester City hanya latihan 10 menit sebelum hajar Manchester United. Manchester City mempermalukan Manchester United di kandangnya sendiri dalam laga derby Manchester di pekan yang kemarin. Gol bunuh diri dari Eric Bailly dan gol dari Bernardo Silva membuat Roma terpuruk di tengah gonjang-ganjing masa depan dari sang pelatih. Salah satu pemain Manchester City yakni Kevin De Bruyne menyebut bahwa sang pelatih yakni Pep Guardiola hanya memimpin latihan Manchester City tidak lama setelah sesi dimulai. Sehari sebelum pertandingan kami biasanya berlatih taktik, tergantung dari bagaimana lawan bermain. Dan sebelum melawan Manchester United, Pep Guardiola berkata, kita tidak tahu bagaimana mereka akan bermain, kita akan lihat. Dan kemudian kami berhenti berlatih setelah kurang lebih 10 menit, ujar Kevin De Bruyne. Pep biasanya tahu bagaimana cara mengatasi permainan lawan, tetapi kali ini dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sambung gelandang milik Manchester City tersebut. Kevin De Bruyne menerangkan Guardiola tidak tahu apa yang akan dia lakukan melawan Manchester United karena Solskjaer diketahui kerap mengubah formasi dari 3 back, 4 back atau 5 back bertahan. Donnarumma mulai gerak terus di bangku cadangan. Sejauh musim 2021-2022 ini, Donnarumma tampil dalam 7 laga di berbagai kompetisi. Dengan detailnya 5 diantaranya dipentaskan di Liga 1 Prancis dan 2 laga lainnya di ajang Liga Champions. Itu berarti pada periode yang sama ia baru 38% ambil bagian dari total menit bermain Les Parisiens. Sang kiper mengaku bahwa fakta ini terkadang mengganggunya, apalagi ia tidak pernah mengalami situasi tersebut sebelumnya. Ketika memperkuat AC Milan, ia tak tergantikan di bawah mister gawang. Donnarumma sudah menjadi kiper utama Rossoneri sejak usianya 16 tahun, dan kini ia mendapatkan tantangan yang baru.
Itu tidak mudah karena saya terbiasa selalu menjadi starter dan terkadang menyakitkan berada di bangku cadangan, kata pesepak bola berusia 22 tahun itu. Uang kotor Manchester City dan PSG tak cukup beli gelar Liga Champions. Presiden kehormatan Bayern Munchen yakni Uli Hoeneß menyerang PSG dan juga Manchester City soal dana berlimpah yang tak kunjung menghasilkan gelar Liga Champions. Hoeneß menyindir City dan juga PSG yang memiliki uang kotor atau sumber dana besar namun belum bisa mendatangkan gelar prestisius tersebut. Pada beberapa kesempatan, Hoeneß juga tak segan menyindir langsung Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi. Saya tak tahu apakah dia benar-benar mencintai sepak bola, namun perbedaan besar antara dia dan saya bekerja keras untuk mendapatkan uang saya, sementara dia menerimanya sebagai hadiah, ujar Jonas kepada wartawan. Hoeneß melanjutkan, PSG dan juga Manchester City sangat mudah untuk membeli pemain bintang. Mereka bisa mendapatkan pemain manapun dengan uang yang mereka miliki. Namun sejauh ini kedua klub tersebut belum bisa meraih trofi Liga Champions. Xavi ingin Thiago Alcantara kembali ke Barcelona. Menurut laporan dari Spanyol, bos anyar Barcelona yakni Xavi Hernandez terus berusaha membawa kembali para mantan penggawa Barcelona ke Camp Nou. Dan kali ini dia mengincar kembalinya gelandang Thiago Alcantara dari Liverpool. Xavi Hernandez ingin membawa lebih banyak mantan pemain Barcelona kembali ke Catalan dengan harapan bisa mengembalikan ruh permainan raksasa Catalan yang telah lama hilang. Thiago Alcantara mungkin tidak akan tersedia dengan harga yang murah, tetapi laporan dari Sport mengatakan bahwa gelandang berusia 30 tahun tersebut ingin kembali ke Barcelona. Apalagi pemain asal Spanyol itu juga belum bisa memenuhi standar penampilannya sejak kepindahannya ke Liverpool. Dan sejauh ini ia baru mengemaskan 1 gol saja dan 1 assist dalam total 37 penampilan di semua kompetisi. Manchester City hidupkan kembali minat kepada Harry Kane. Manchester City dikabarkan belum menyerah pada upaya untuk mendatangkan Harry Kane, dan mereka sekarang berharap bahwa pemilik Tottenham yakni Daniel Levy akan bersedia untuk menurunkan harga dari sang penyerang Inggris tersebut. Skuad asuhan Pep Guardiola sudah melakukan pengejaran serius kepada penyerang berusia 28 tahun tersebut. Dan kini laporan dari ESPN menyebutkan bahwa juara bertahan Liga Inggris tersebut bersiap untuk menguji Tottenham Hotspur dengan menghidupkan kembali minat mereka kepada Harry Kane. Sementara itu, penyerang berusia 28 tahun itu sedang mengalami penurunan performa di musim ini dengan baru mencetakkan 1 gol saja dalam total 10 pertandingan di Liga Inggris. Mungkin saja Spurs akan lebih mempertimbangkan untuk penjualan, apalagi jika Antonio Conte bisa mendapatkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Liverpool ingin rekrut playmaker milik Sporting Lisbon. Playmaker baru milik Sporting Lisbon yakni Pedro Gonçalves bergabung dengan Lisbon pada musim panas 2020 yang lalu. Namun diketahui ia langsung menjadi pilar utama bagi klub asal Portugal tersebut. Hebatnya Pedro langsung bisa membawa Sporting menjadi juara di tahun 2020-2021. Selain itu, Pedro juga tampil tajam dan ia sukses menjadi top skor di Liga Portugal. Dengan penampilannya itu, ia akhirnya menarik perhatian dari sejumlah klub besar Eropa. Dan salah satu tim yang disebut tertarik kepada Pedro adalah Liverpool. The Reds sendiri sampai sejauh ini diketahui belum lagi memiliki playmaker selepas Coutinho pergi. Meski sang pemain kini masih terikat kontrak hingga tahun 2026, namun ada klausul rilis dalam kontrak baru Pedro di Sporting Lisbon. Kabarnya Liverpool bisa merekrutnya jika bersedia membayar sebesar 67 juta pounds atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Sejauh ini Pedro telah bermain sebanyak 47 kali bagi Sporting Lisbon dan dia sudah mengemaskan 27 gol dan juga 6 assist. Bukankah AC Milan Isco Alarcon segera dipinang oleh Juventus? Sudah jadi rahasia umum jika AC Milan menaruh minat kepada sosok Isco. Bahkan pemain asal Spanyol itu sudah digosipkan akan menjadi pembelian pertama sejak beberapa musim yang lalu. Sayangnya isu tersebut masih belum terlaksana dan pihak AC Milan dikabarkan tak mampu memenuhi bandrol yang ditetapkan Real Madrid pada pemain berusia 29 tahun itu. Setelah Isco semakin jauh dari AC Milan, Sinyonya tua dikabarkan membuka peluang untuk memboyong ex Malaga itu demi menambah daya gedor di lini depannya. Dalam beberapa pekan mendatang diwartakan Sinyonya tua bakal segera melayangkan proposal penawaran kepada Real Madrid.
Mengingat kontraknya yang akan segera kadaluarsa, hampir dipastikan bahwa Los Blancos hanya menuntut bandrol murah untuk mahar kepergian dari Isco. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.